Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fitrah, ayah dan bunda, calon ayah dan bunda, para pendidik semua. Insya Allah video keempat ini kita akan bicara soal stimulus fitrah keimanan. Stimulus tahap demi tahap fitrah keimanan dari 0 sampai 7 tahun secara global. Karena secara rinci ada di step demi step yang akan dibagikan dalam stimulus berupa silabus dari aktivitas anak-anak kita. Nah, stimulus ini kita lakukan, ingat, soal fitrah keimanan ini harus dilengkapi dengan praktek langsung untuk anak-anak. Sebab tanpa praktek langsung anak-anak belajar untuk menghubungkan antara semua aktivitas berupa stimulasi keimanan di dalam kehidupannya. Jadi kebanyakan, almost atau hampir selalu aktivitas stimulus fitrah keimanan itu disinergikan, dihubungkan langsung dengan aktivitas sehari-hari. Dan di masa pandemik ini, mumpung pandemik, kita ambil segi positifnya saja. Banyak aktivitas-aktivitas anak-anak dilakukan di rumah full 24 jam ya, karena anak-anak tidak diantarkan ke sekolah, tidak ke TPA atau tempat mengaji. Anak-anak selalu berhubungan dengan kita di rumah. Nah, ini tugas stimulus fitrah keimanan sepastinya, secara pastinya itu ada di bawah mentoring atau pengawasan dari ayah dan bundanya. Ini satu sisi alhamdulillah, satu sisi ini merupakan dari Allah berupa silabus untuk para orang tua agar memberikan stimulasi fitrah keimanan ini sesuai fungsi ayah dan bunda sebagai orang tua. Ini dikembalikan dikembalikannya fitrah orang tua ke rumahnya masing-masing untuk mengajarkan anak-anaknya ke dalam stimulus demi stimulus. Kalau stimulus yang lain mungkin kita perlu bantuan orang lain, kayak seperti stimulus bakat dengan expert di bidang tertentu. Tapi fitrah keimanan, Masya Allah, di usia, di era, di zaman, di waktu yang pandemik ini adalah semacam dikembalikannya fitrah kita sebagai pendidik, yaitu orang tua sebagai pendidik dan orang-orang di rumah sebagai peletak pondasi pertama dari kehidupan anak-anak kita berupa fitrah keimanan. Sudah tidak sabar ya dengan stimulus apa saja yang harus dilakukan pada anak-anak kita? Kita akan lanjut di tahap demi tahap stimulasi anak-anak early childhood education atau pendidikan anak usia dini khusus fitrah keimanan 0 sampai 7 tahun. Bagaimana kalau fitrah keimanan ini tidak tuntas? Bagaimana kalau fitrah keimanan ini berbelok? Bagaimana kalau fitrah keimanan ini sakit kalau kita nyatakan? Bagaimana kalau fitrah keimanan ini hidden atau tersembunyi? Banyak hal yang akan kita sesali jika fitrah keimanan ini sampai terstimulus dengan tidak tuntas. Yang dipercaya sebagai penentu hidup kita, tapi ada hal-hal lain selain Allah. Makhluk-makhluk yang mati itu berpengaruh pada kita melebihi pengaruh Allah. Alhamdulillah ayah dan bunda, kita lanjutkan lagi ya. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas dari step demi step. Tapi selengkapnya nanti ada di silabus. Nanti perhariannya, weekly-nya atau permingguannya dan per bulannya itu ada di silabus. Saya akan bahas atau menerangkan secara global 0 sampai 1 tahun. 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Ya insya Allah ya. 6, 7 juga insya Allah.
0 sampai 7 tahun seperti yang kita sudah bahas bahwa ini adalah early childhood education atau pendidikan anak usia dini. Insya Allah kita bagian dari warriornya ya. Salam semangat. Ya, 0 sampai 1 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah anak yang lahir atau baru lahir sudah diajarkan fitrah keimanan? Yes, itu adalah bagian dari stimulus yang setelah Allah dan Rasulullah sebagai contohnya di dalam kehidupan sudah dilakukan. Dari sebetulnya di fitrah keimanan sebelum kelahiran atau pranatalis ya, itu ada tahap-tahap tertentu. Dimulai dengan insya Allah dalam masa pembuahan atau pertemuan antara sperma dan sel telur itu ada doanya. Sebelum kita melakukan ibadah suami istri itu ada doanya. Itu sebagian dari stimulasi fitrah keimanan. Itu. Selanjutnya setelah misalnya masa pertemuan itu ada sekitar 4 bulan kalau kita hitung bulan atau sekitar 16 minggu itu ditiupkannya ruh ke dalam janin dari anak yang kita kandung. Itu insya Allah kita ada doanya juga. Seraya misalnya sebelum itu pun kita masih terus melakukan stimulus. Contoh misalnya di dunia barat kita bisa mendengarkan musik klasik melalui alat yang sekarang banyak di pasaran gitu. Tapi insya Allah kita kaum muslim punya yang lebih canggih daripada itu. Tapi bukan berarti musik klasik itu tidak bagus ya, bukan. Kalau misalnya menyukai silahkan. Tapi buat saya sendiri saya tidak melakukan. Karena apa? Entah apa ya, mungkin saya terlupa ya. Tapi saya memang menyukai, tapi bukan sebagai penggemar berat gitu. Jadi lebih baik misalnya tanpa alat pun kita masih bisa melakukan, yaitu tilawah setiap hari. Ketika kita hamil, ya tidak hamil pun insya Allah kita tetap tilawah gitu. Tapi diniatkan ketika kita hamil kita tilawah dan mengajak anak kita. Jadi waktu dulu mertua saya katakan, kalau waktu itu hamil anak pertama ya, almarhum mertua saya, ibu mertua mengatakan kalau kita melakukan aktivitas tolong ajak si utun. Nah, orang Sunda suka bilangnya si utun ya, maksudnya jabang bayi gitu ya. Nah, saya katakan saya sebagai wanita yang lebih modern, tanda kutip ya, mengajak bayi melakukan sesuatu gitu ya. Tapi kemudian ternyata memang di dunia parenting pun itu memang sudah terkoneksi antara ibu dan si bayi. Tapi saya waktu itu memang mengikuti ya, tidak ada salahnya. Tapi ternyata sebagai ibu muda yang baru saja hamil untuk pertama kali gitu, saya lakukan juga nasihat itu. Dan setelah terus saya menggali ternyata memang itu ada secara ilmiahnya bahwa bayi yang sudah ditiupkan ruh itu sudah bisa secara bertahap memang sudah terjalin hubungan antara kita dengan bayi dan mulai sudah bisa mendengar di tahap berikutnya. Jadi persiapan kita untuk hamil sudah, misalnya persiapan gizi, psikologis dan lain sebagainya. Nah, persiapan untuk stimulus fitrah keimanan, kita mengaji diniatkan untuk mengajak anak kita mengaji, insya Allah itu sudah stimulus ya. Sampai misalnya setelah anak bayi itu ada gerakan-gerakan, mulai terasa di umur 7 bulan masa kandungan sudah ada gerakan-gerakan di perut kita. Ajaklah dia bicara, mama mau sholat dulu atau bunda mau sholat dulu, yuk kita ngaji dulu dan lain sebagainya. Sambil mengaji perut kita dipegang dan dia itu bereaksi ketika misalnya kita melantunkan ayat-ayat suci atau zikir dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan stimulus. Nah, yang kita bahas nanti bagaimana setelah bayi lahir misalnya, insya Allah ya saya akan bahas dulu 0 sampai 1 tahun. Nah, ketika Rasulullah memberikan contoh bahwa ketika bayi lahir apa yang harus dilakukan, diazanin, dikomatin dan lain sebagainya ya, diberikan sedikit kunyahan kurma gitu ya dan lain sebagainya, dan insya Allah itu ada di dalam silabus. Nah, itu adalah fitrah keimanan, stimulus untuk pertama kali. Diberikannya nama yang baik, ya nama-nama yang penuh dengan doa yang kita harapkan dari si bayi itu. Kalau saya mengusulkan misalnya, ya penggalan-penggalan nama itu penggalan-penggalan doa. Tapi saya lebih suka misalnya dalam sebuah kalimat, misalnya anak yang cantik dan berderajat luhur misalnya ya, atau anak yang hatinya bersinar gitu. Jadi langsung 3 sampai 4
kata disatukan gitu ya. Itu saya, tapi insya Allah silahkan. Nama-nama yang kita selipkan dalam doa anak-anak kita adalah termasuk dari stimulasi fitrah keimanan. Karena insya Allah ketika kita menyebutkan, memanggil namanya, panggilan pun harus berupa doa atau harapan. Misalnya namanya karena panjang, misalnya Syakila, kalau memungkinkan kita tidak manggilnya La gitu ya, La gitu. La itu kalau dalam bahasa Arab artinya tidak gitu. Jadi kalau perlu Sakila, atau kalau ada bentuk lain dari Sya gitu, saya nggak tahu Sya itu ada artinya atau tidak, atau misalnya Syakila nggak jadi masalah, atau kakak, nah, berarti kan ada doa bahwa dia akan menjadi kakak atau kakak yang hebat dan lain sebagainya. Contoh misalnya saya insya Allah punya 3 anak, yang pertama perempuan, laki-laki, terus yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Jadi di rumah nama itu langsung saja penyebutan, karena kami orang Sunda, langsung Teteh Kakang Rai gitu. Itu pun saya pikir karena namanya panjang, termasuk dari doa menjadi seorang teteh, menjadi seorang kakang, dan menjadi seorang adik gitu. Dari harapan-harapan itu bahwa mereka saling respect antar sibling atau kakak adik. Pun kalau misalnya jadi di luar penamaan untuk di luar, kebetulan yang pertama itu karena namanya cukup panjang, diambil dari kata gutenya saja jadi ute, dan utenya saja itu sudah ada artinya gitu. Walaupun namanya lengkap, misalnya hanya diambil 3 huruf saja jadi ute, tapi ute pun ada maknanya. Yang kedua tetap famous dengan kakang ya, entah itu karena memang dari rumah langsung masuk ke permainan, teman-teman permainan, dan kemudian ke sekolah. Dan kedua tetap Rai, dan Rai itu adalah adik gitu ya, insya Allah bungsu. Jadi ayah bunda, ingat nama. Jadi sebutan itu jangan asal nama panjang jadi sebutannya panjang. Jadi artinya itu setiap kali kita misalnya menyebutkan dia itu termasuk doa. Misalnya ada la, tidak. Jadi namanya kalau di bahasa jadi doa, saya tidak bermaksud untuk mendoakan, tidak. Ya, ini salah satu ikhtiar saja. Barangkali kita selengkapnya dilengkapi dengan dari mulai penyebutan nama yang tadi sudah dari awal sampai ke pembuatan sampai kelahiran sudah sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Nah, Rasulullah dalam beberapa kisah mengganti nama para sahabatnya karena artinya tidak sesuai dengan doa yang diharapkan secara Islami. Nah, insya Allah saya dan mengajak para bunda semua, para orang tua semua, sahabat semua untuk memberikan panggilan-panggilan kepada anak itu dengan baik. Bahkan panggilan kepada orang dewasa, kepada teman, kepada saudara pun kan tidak boleh panggilan yang negatif atau berbau jelek gitu ya, apalagi dengan sebutan-sebutan hewan. Auzubillah min dzalik ya, itu tidak sama sekali. Yang sekarang mungkin karena pergaulan, terutama misalnya di sekitar saya dengan anak-anak muda, dengan menyingkat-nyingkat nama hewan menjadi panggilan kepada teman gitu, sebetulnya boleh kita kalau anak kita ada habit atau kebiasaan seperti itu, boleh kita kasih teguran ya. Karena memakai panggilan yang tidak baik sama dengan doa. Nah, kita kembali lagi 0 sampai 1 tahun. Apa yang dilakukan tadi setelah misalnya panggil nama sudah disiapkan. Nah, kita selalu seraya memberikan sebutan atau gelar kehormatan buat anak kita. Wah, apa itu gelar dan kehormatan? Kita kasih gelar yang paling tertinggi itu soleh dan solehah ya. Si ganteng, si cantik boleh insya Allah gitu ya. Si pintar, si baik itu boleh. Jadi selalu misalnya, apa solihah bunda, kenapa menangis, oh mau minum susu ya, itu boleh. Dengan nada kebaikan, insya Allah anak pun itu merupakan kelembutan, fitrah keimanan untuk melembutkan hati. Dari sebutan kita, panggilan nama kita kepada anak kita, gelar yang diberikan dari kita untuk anak kita, insya Allah itu merupakan doa. Itu stimulus tanpa terasa sebetulnya. Jadi dari awal kelahiran, ya dari awal kelahiran kita memperlakukan mereka sebagaimana firman Allah bahwa anak kita sudah beriman. Dan kita sudah menganggap di dalam hati bahwa anak kita sudah punya keimanan. Jadi kita tinggal melanjutkan apa yang telah Allah create
menciptakan anak kita dengan keimanan. Jadi bolehlah kita langsung memberikan gelar solihah bunda, solihnya bunda, anak kesayangan solih dan lain sebagainya, silahkan. Berikan itu sebanyak mungkin dalam berupa dialog kepada anak kita waktu kita bayi. Waktu kita misalnya menggantikan baju, memandikan atau menyusui, silahkan kita berikan gelar itu ya. Nah, itu insya Allah akan mempengaruhi secara kelembutan hati dari anak kita. Anak kita di awal-awal tentu saja tidak banyak bergerakan karena menyusui, tidur, bangun sebentar, menyusui, tidur. Nah, di situ stimulus kita sudah dilakukan. Dan jangan lupa, ketika kita akan menyusui, baca doa sebelum makan atau minum ya. Tetap kita bacakan doa, minimal bismillah gitu ya. Bismillah baru menyusui dengan menyebut nama Allah. Dan insya Allah kalau saya sertakan seperti ini ayah dan bunda. Bismillah, nak silakan menyusui. Bunda ridho air susu bunda memenuhi gizi kamu. Bunda ridho air susu yang telah Allah berikan kepada anak kita atau kepadamu akan membuat engkau sehat secara jasmani dan rohani. Nah, insya Allah air susu ini akan membuat kamu kuat secara jasmani, kuat secara keimanan. Silahkan nak, gitu ya. Itu mungkin kita macam orang yang bicara sendiri, apakah bayi itu mengerti atau tidak. Saya selalu berpikir positif bahwa bayi kita insya Allah mengerti kata-kata positif kita. Bismillah, silahkan. Ridho, kita menyatakan ridho, pastilah seorang ibu pasti menyusui dengan keridoannya. Tapi mengafirmasi diri kita, mengafirmasi kepada saya secara pribadi bahwa saya mengikrarkan air susu saya untuknya dengan tujuan ini. Ya Allah, ketika kita bertransaksi, saya suka sekali dengan transaksi dengan Allah melalui niat. Karena seperti Rasulullah katakan, niat itu akan menentukan hasil. Jadi ayah dan bunda, terutama misalnya kalau bundanya lupa karena misalnya hetik bayi menangis, kemudian keburu-buru langsung kita lupa mengucapkan kata bismillah atau ini, mungkin bismillah cepat dulu, langsung berikan air susu, setelah tenang baru kita usap anak itu, langsung sayang silahkan minum ya, bunda ridho, alirkan saja apa yang bunda inginkan. Insya Allah karena doa-doa kebaikan pun akan merubah struktur yang air susu yang sudah Allah berikan itu memang sangat baik. Air susu ibu itu sangat sudah disempurnakan oleh Allah. Terlebih dengan kata niat yang luar biasa. Itu akan menyempurnakan stimulus kita, stimulus keimanan. Luar biasa ya, kita punya timing, kita punya waktu 2 tahun seperti yang telah Allah berikan pada Al-Quran bahwa kita menyusui anak kurang lebih sekitar 2 tahun ya, maksimal maksud saya, maksimal sekitar 2 tahun kalau itu memungkinkan untuk kita susui selama 2 tahun. Jadi pengalaman saya sendiri, kalau saya disambung pakai nipple, jadi rangsangan puting kepada mulut bayi itu tidak langsung, itu memperpendek waktu menyusui gitu. Jadi kalau campur saya dengan diperah gitu ya, karena misalnya ASI, kenapa saya masih memerah ASI? Itu karena cadangan saya untuk kalau saya bepergian ke keluar rumah, saya tidak menyusui di luar rumah. Karena dulu belum ada alat semacam apron yang untuk menutupi menyusui ya, zaman dulu saya melahirkan anak pertama. Jadi saya cukup khawatir anak saya tidak nyaman karena disusui dalam kerudung, dalam hijab kita ataupun apa. Jadi saya memakai botol juga campuran asip yang saya gunakan untuk bisa bepergian gitu. Jadi saya tidak sampai 2 tahun menyusui, tapi ketika saya memompa asip itu sekali pompa bisa sampai seharian itu 1 liter. Bisa lebih, tapi rata-rata sekitar 1 liter. Itu waktu anak pertama. Kenapa? Karena sambil memompa saya sambil terus meminta sama Allah untuk air susu itu dilancarkan, diperbanyak gitu ya, disehatkan, gizinya dipenuhi dan lain sebagainya. Yang memang sejarahnya waktu anak pertama dan anak kedua memang dirawat gitu ya, karena bilirubinnya sangat tinggi. Jadi kasus ABO. Ini juga pengetahuan buat ayah dan bunda, karena saya berdarah O, menikah dengan selain O, dan anaknya mengikuti golongan darah dari ayahnya, itu kasusnya ABO yang saya tahu ya, atau menimbulkan high bilirubin gitu. Jadi anak saya pertama itu lahir dengan bilirubin yang terus naik maksimal 22 sampai diberhentikan
dengan transfusi darah waktu itu ya. Dan selama dirawat saya memberikan ASIP, dan itu kurang lebih diperas. Saya menyetor ke rumah sakit itu mengantarkan ASI sekitar 1 liter gitu. Itu pun misalnya apakah pakai obat-obatan yang kali gitu, mungkin secara tradisional saya memakan daun-daunan atau daun katuk ya. Tapi yang lebih utama kita meminta kepada Allah agar gizi anak kita dipenuhi gitu. Itu adalah fitrah keimanan, karena menurut saya ketika kita menyebutkan asma-asma Allah terhadap sebuah cairan, itu sangat dipercayaikan bahwa cairan itu akan merubah yang sudah bagus menjadi jauh lebih bagus. Jadi selama 2 tahun kita masih bisa memberikan stimulus itu kepada dari ASI kita. Nah, lepas misalnya 1 tahun anak kita sudah mulai, ya kurang lebih 6 bulan anak kita sudah mendapatkan empasi atau tambahan dari air susu, makanan tambahan. Nah, itu bisa kita sertakan ada fitrah keimanan tentu saja. Ketika mengolah empasi, kita bisa menyertakan bahwa dengan zikir. Kalau saya sambil masak ya sampai sekarang, mendoakan anak-anak, ya Allah berkahi makanan yang saya buat ini agar anak-anak saya sehat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Atau apapun zikir, apapun yang kita hafalkan untuk merubah struktur dari air yang ada di dalam makanan, karena makanan pasti mengandung air, agar komposisinya jauh lebih baik atau yang sudah baik menjadi jauh lebih baik. Itu adalah fitrah keimanan, dan insya Allah itu sangat mempengaruhi, karena saya yakin di antara itu ya, itu 0 sampai 1 tahun insya Allah. Di dalam kehidupan anak dari 1 sampai 2 tahun itu anak sudah mulai beraktivitas. Aktivitas yang anak kita lakukan dalam masa-masa dia berjalan itu pasti ada jatuh, ada dia kejeduk, kena barang-barang ataupun eksiden itu pasti akan ada ya. Bukan pasti dalam artinya saya mendoakan ya, tapi anak 1 tahun pasti ada jatuhnya gitu, karena dia masa-masa dia untuk problem solving, masa-masa dia struggle for life pasti akan ada. Allah jadikan anak-anak itu sebagai pejuang tangguh, makanya dia jatuh, dia bangkit lagi. Nah, stimulus apa sih yang harus kita lakukan yang berhubungan dengan fitrah keimanan? Berikan kalau kita kaget, anak kita jatuh, kita bisa innalillahi, astagfirullahaladzim, terus lihat lukanya, alhamdulillah tidak apa-apa ya sayang. Jadi pas anak kita jatuh jangan jadi sebenarnya anak kita tidak sakit, terlalu sakit, tapi karena kaget ibunya berteriak jadilah dia nangis misalnya. Jadi terbiasa menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah kepada anak-anak kita, maka dia akan spontan. Ketika jatuh, innalillahi, astagfirullahaladzim, dan lain sebagainya, insya Allah itu stimulus. Jadi sejak lahir ya, iya. Jadi umur 0 sampai 1 tahun secara garis besar, 1 sampai 2 tahun, nah kita ucapkan banyak kalimat thayyibah sesuai dengan konten dan konteks yang terjadi pada saat itu. Jangan langsung memuji kepada anak kita, tapi pujilah Allah dulu sebagai pecinta anak kita. Dan dia akan merasa bahwa, saya kalau tidak ada Allah, is nothing gitu. Jadi selalu alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah, anak bunda pintar sekali. Itu sebagai pendidikan awal dari anak-anak kita. Jadi nggak kita, anak bunda hebat, dan lupa menyebut nama Allah, dan lupa menyertakan Allah sebagai penciptanya. Mudah-mudahan kita bisa merubah itu ya. Dan insya Allah ketika asma-asma Allah terbiasa dalam kehidupan itu, jadi sebetulnya fitrah keimanan itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Langsung kita terbayang, anak baru lahir harus diberikan edukasi hafalan Quran, misalnya murota, nanti setelahnya ini, itu baik. Tapi kita melupakan bahwa kehidupan sehari-hari dari yang kecil dulu.
tadi penyebutan gelar kebaikan dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang sesuai dengan keadaan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk penghafalan Quran saya tidak termasuk yang target-target misalnya nanti umur sekian harus hafal ini dengan sangat kencang tapi melupakan yang lain. Tapi usaha dari awal, maksudnya seperti ini. Saya berpikir bahwa proses nanti insya Allah akan mengikuti hasilnya. Jadi selain misalnya kita tilawah, selain kita diperdengarkan, biasanya saya menyetel tilawah atau murotal itu di sela-sela dia akan tidur. Setelah saya misalnya menidurkan dengan baca tilawah, terus kemudian selesai disambung dengan murotal pelan saja itu, dan nanti setelah mau dibangunkan atau sekitar bangun itu anak-anak waktu bayi dari 0 sampai 2 tahun itu sekitar ikut ibunya bangun, atau masih ketika pasca menyusui jam 3 itu sudah bangun ya, jam 3 bangun menyusui, dan kita langsung setelah menyusui kita misalnya bangun untuk sholat tahajud, digantikan dengan murotal. Jadi dia nanti bangun sekitar jam 5 lagi atau jam 6 untuk bisa mandi dan lain sebagainya, itu udah disertakan dengan murotal. Jadi murotal bisa hadir minimal 2 kali, sebelum tidur atau menyertai tidur dan sebelum bangun. Jadi itu murotal. Sistemnya misalnya murotal mau dari awal, dari Al-Fatihah sampai ke juz 30, silahkan terus-terusan. Atau misalnya juz 30 saja, atau misalnya terus diulang satu surat itu terus-menerus, silahkan. Jadi kalau saya ketika anak belum bisa bicara, itu 0 sampai 1 tahun, murotalnya masih lengkap. Dari juz 1 sampai ke juz 30. Nah, setelah dia sudah 1 tahun sudah bisa mengikuti kata-kata kita, kurang lebih kan misalnya bismillah gitu ya, terakhirnya saja kan ayah dan bunda. Nah, itu baru saya membidik ayat per ayat, maksud saya surat per surat. Jadi satu surat misalnya saya setel sekitar 1 minggu, 2 minggu, terserah ayah dan bunda deh gitu ya. Sekalian itu ngapalin juga buat kita gitu ya, sekalian ngapalin. Jadi misalnya kita mulai dari Anas dulu, atau misalnya dari Anabat, silahkan. Jadi nanti anak-anak setelah ketika berinteraksi, yuk kita hafalin, kita surat Anas ya, kul a'udzu birabbin. Nah, anak 1 tahun pasti terakhirnya gitu ya, atau itu silahkan. Sistemnya silahkan ayah dan bunda. Yang pasti sebagus apapun metodenya, secanggih apapun itu metodenya, atau misalnya tip-tipnya bejibun, tip-tipnya banyak dari ini sistem menghafal Quran, kalau kita tidak melakukannya itu mati. Jadi lebih baik kita sesuai dengan kebutuhan kita saja, asal kita melakukannya, asal kita istiqomah gitu. Jadi jangan kita misalnya pelatihan ini cara menghafal Al-Quran untuk anak balita misalnya ya, kita ikut kursus ini, beli buku ini, tapi tidak ada yang dilakukan karena mungkin sistemnya tidak sesuai dengan habit yang atau tidak sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya itu sehari-hari aja murotal kan bisa diakses ya, sudah banyak sekali MP3-nya, misalnya di handphone juga sudah bisa. Sepanjang itu hampir semua kayaknya setiap orang punya smartphone misalnya, kita bisa pasang gitu yang terus diulang-ulang. Dan kalau saya sarankan imamnya tetap ya yang membacakan, misalnya ada sudais kalau suka sudais misalnya, atau siapapun yang teman-teman sukai gitu ya, itu rutin saja yang itu, karena dia akan terbawa menghipno dirinya seperti hafal surat itu, seperti hafal lagam itu. Jadi kita tidak ganti-ganti gitu. Saya termasuk yang memakai surat itu, misalnya memakai satu imam terus saja itu, dan anak-anak secara spontan itu ketika dia sudah bisa mengucapkan dengan lengkap, verbalnya sudah semakin matang, itu lagamnya mengikuti apa yang kita setel apa yang kita sering perdengarkan. Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya anak-anak terbiasa mendapatkan stimulus kalimat-kalimat thayyibah, bacaan Quran, maka yang ada di dalam dirinya adalah kespontanan dia mengucapkan, adalah itu yang selalu didengarkan. Masya Allah ya. Jadi 0, 1 tadi sudah, 1, 2 sudah, insya Allah ya. Oke, next adalah 2 sampai 3 tahun. Apa yang harus dilakukan?